Ya atau tidak, sesimpel itu saja. I swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Pernahkah saudara mendengar kalimat ini? Ya, mungkin pernah ya ketika kita menonton film barat dengan adegan yang ada di pengadilan. Biasanya seorang terdakwa, saksi maupun ahli yang memberikan keterangan di ruang pengadilan, mereka pasti diminta untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya, saya bersumpah akan mengatakan kebenaran. Semua kebenaran, tidak ada yang lain selain kebenaran. Praktek pengambilan janji atau sumpah di hadapan hakim, jaksa, pengacara, dan para hadirin di ruang sidang dengan menggunakan kitab suci seperti ini adalah hal yang biasa dilakukan di ruang-ruang pengadilan di belahan bumi manapun. Pengadilan berharap bahwa dengan jaminan yang diucapkan di hadapan Tuhan yang diwakili dengan kehadiran kitab suci, seseorang dapat berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Pada akhirnya dapat diambil keputusan yang seadil-adilnya. Namun bukankah kita juga menemukan bahwa adanya dusta yang ditemukan di ruang sidang? Bukankah masih ada pihak yang meminta naik banding ketika mereka merasa pihak lawan tidak mengungkapkan kebenaran dan menang di dalam suatu perkara? Jika demikian, masih bergunakah seseorang mengucapkan sumpah atau janji di ruang sidang? Mari kita akan eksplorasi bersama apa yang kerajaan surga ingin para murid-murid Yesus kerjakan mengenai sumpah. Apakah orang-orang Kristen boleh bersumpah atau butuhkah anak-anak Tuhan untuk bersumpah? Demikianlah sabda Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 yang akan menjadi perenungan kita bersama. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus kembali menerangkan makna yang benar dari sebuah perintah Taurat yang telah disalahartikan dan disalahajarkan kepada komunitas orang Yahudi pada masa itu. Beberapa peristiwa di Perjanjian Lama menunjukkan bahwa Allah tidak melarang sama sekali untuk manusia bersumpah demi nama Allah dengan tujuan untuk meneguhkan perkataan mereka yang benar. Misalnya, Abraham bersumpah kepada raja negeri Sodom bahwa ia tidak akan mengambil apapun dari kepunyaan sang raja itu. Tercatat di Kejadian pasal 14 ayat 22 sampai 23. Daud juga pernah bersumpah bahwa ia tidak akan masuk ke dalam kemah kediamannya sampai ia mendapatkan kediaman untuk Tuhan. Di dalam Mazmur nomor 132 ayat 2 sampai 5. Bahkan Allah sendiri juga bersumpah demi namanya kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Tercatat di Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 20 juga tercatat bahwa Allah mengizinkan umat pilihannya Israel untuk bersumpah demi nama Allah, asalkan mereka bersumpah dengan hati yang takut akan Tuhan. Apa itu hati yang takut akan Tuhan? Hati yang takut akan Tuhan artinya adalah hati yang hanya mengungkapkan kebenaran, bukan kepalsuan dan bukan juga kebohongan. Karena nama Allah itu kudus, dan menurut hukum Taurat, orang Israel tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu, umat Allah harus menghormati kekudusan nama Allah. Saat menggunakan nama yang kudus itu, mereka harus menyebutkannya dengan penuh penghormatan terhadap nama Allah tersebut. Lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa di Imamat pasal 19 ayat 2, Bilangan pasal 30 ayat 2, dan Ulangan pasal 23 ayat 21, berkali-kali umat Allah diingatkan bahwa mereka dilarang keras untuk bersumpah demi kebohongan. Mereka tidak boleh bermain-main dengan sumpah yang telah mereka nazarkan. Mereka tidak diizinkan sama sekali untuk mencari-cari alasan untuk tidak menunaikan sumpah mereka. Jadi dalam ajaran Taurat, sumpah itu diizinkan, tidak dilarang sama sekali. Namun ketika suatu sumpah sudah diucapkan, maka pihak yang telah bersumpah memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua yang telah diperkatakan tanpa kekurangan satu poin pun, karena melanggarnya sama dengan melakukan dosa bersaksi dusta dan penghinaan terhadap nama Allah. Jika Perjanjian Lama mengizinkan orang Israel untuk bersumpah dengan tujuan untuk mengokohkan pernyataan mereka, sekarang permasalahannya di mana? Mengapa Yesus mengatakan tidak boleh bersumpah? Dan mengapa Yesus memberikan kritik terhadap pengajaran orang Yahudi?
Masalah muncul pada saat guru agama Yahudi mengembangkan suatu sistem terhadap pengucapan sumpah. Mereka mengatur kapan suatu sumpah boleh diangkat, kapan suatu sumpah mengikat, dan kapan sumpah tidak mengikat sama sekali. Dengan bahasa yang lebih sederhana, terdapat sistem aturan kapan bisa berbohong, kapan tidak diizinkan untuk berbohong. Catatan Matius pasal 23 ayat 16-22 dapat membantu kita untuk memahami sistem legalistik dari orang Farisi ini. Kita dapat menemukan bahwa sepertinya ada bobot sumpah yang lebih sah daripada yang lain. Sumpah mana yang lebih mengikat, mana yang lebih longgar. Tingkat kesucian dari sebuah sumpah tergantung pada dasar sumpah tersebut diucapkan. Sumpah demi bait Allah tidak mengikat, kecuali demi emas di dalam bait Allah. Matius pasal 23 ayat 16. Sepertinya terbuka celah untuk bersumpah palsu, asalkan mereka pintar bersilat lidah dan memilih objek yang digunakan sebagai dasar sumpah. Asalkan bukan nama Tuhan secara langsung, ya masih ada peluang untuk tidak memenuhi sumpah itu. Kebenaran seolah disepelekan dalam bersumpah, melainkan mereka memandang lebih penting keterikatan dari sumpah itu. Padahal dalam kitab Taurat tidak ada izin yang diberikan oleh Allah sama sekali terhadap kebohongan dalam sumpah. Allah mengizinkan sumpah diucapkan untuk mempertegas kebenaran, bukan untuk membenarkan kepalsuan. Oleh karena itu, Yesus menunjukkan pertentangan yang sangat keras dengan melawan ajaran dari para guru agama Yahudi pada masa itu. Yesus berkata, "Janganlah sekali-kali kamu bersumpah." Kata sekali-kali di sini menunjukkan suatu peringatan yang sangat keras, yang berarti tidak boleh. Sumpah yang dimaksudkan Yesus di sini adalah sumpah palsu, bersumpah demi kebohongan, bersumpah demi meyakinkan orang lain akan kebohongan kita agar terlihat benar. Yesus tidak mengizinkan adanya sumpah palsu demi apapun, baik itu demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, maupun demi diri manusia itu sendiri, karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang berada di bawah kolong langit ini yang tidak berada di luar kuasa Allah. Para murid Yesus jangan mengira bahwa mereka dapat menggunakan benda yang tidak sekudus nama Allah untuk dijadikan objek sumpah, maka mereka akan dibenarkan untuk bersumpah. Bersumpah demi apapun adalah sama dengan bersumpah demi Tuhan yang menciptakan hal-hal tersebut. Yesus menunjukkan bahwa bersumpah demi langit, atau dapat kita terjemahkan dari bahasa Inggris heaven atau artinya surga, adalah tahta Allah. Bumi adalah tumpuan kaki Allah. Yerusalem adalah kota raja besar, simbol kehadiran Allah karena bait Allah terletak di sana. Bahkan diri manusia yang bersumpah itu pun adalah milik Allah. Allah berkuasa atas nyawa, hidup matinya seseorang, termasuk juga kapan rambut dari orang tersebut akan berwarna hitam atau kapan ia akan menjadi ubanan. Sebenarnya para murid tidak perlu mengucapkan sumpah sebagai suatu jaminan bahwa mereka tidak berdusta. Penekanan Yesus pada nilai kerajaan sorga yang hendak dia ajarkan terletak pada ayat terakhir dari bagian ini. Yesus mengajarkan para murid untuk mengembangkan integritas sebagai karakter dari seorang warga kerajaan sorga. Anak-anak Allah memiliki kejujuran yang terpancar dari hati mereka yang telah dibasuh bersih dari dosa, hati yang telah diubahkan oleh Allah. Transformasi yang Yesus tuju adalah hati dari murid yang menyatakan fakta tanpa ragu-ragu. Dengan demikian, ucapan, tindakan, bahkan pikiran dari murid-murid Yesus dapat dipegang. Kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran karena Allah tidak pernah berdusta. Allah adalah sumber kebenaran yang absolut. Allah tidak pernah menurunkan derajat kebenaran sama sekali. Setengah benar sama dengan bohong. Tidak ada kebohongan sama sekali dalam diri Allah. Allah berjanji dan ia menepatinya. Mungkin saat ini saudara seperti meragukan konsistensi dari perintah Allah tentang sumpah. Bukankah di awal tadi saya mengungkapkan bahwa di perjanjian lama Allah mengizinkan bersumpah? Tetapi mengapa Yesus sendiri dengan tegas melarang bersumpah? Jika demikian, bukankah Allah juga tidak berkata jujur dan berusaha mengelabui umatnya? Tentunya tidak. Allah bersumpah demi dirinya sendiri karena ia bersumpah akan memberkati Abraham. Ia tidak bersumpah demi apapun. Diri Allah adalah kebenaran. Dan Allah menepati janjinya terhadap Abraham. Oleh karena itu sangat jelas bahwa sumpah Allah bukan sumpah yang palsu. Allah memegang sumpahnya. Dari awal sampai akhir Alkitab, kita tidak pernah menemukan satu janji Allah yang tidak terpenuhi. Walaupun masih ada satu lagi yang belum terpenuhi dan sedang kita nantikan, yaitu ketika Yesus datang kembali untuk membawa kita tinggal bersamanya di dalam kerajaan surga itu. Janji ini pun adalah pasti dan akan dipenuhi pada waktu Allah yang tepat.
Seorang murid Kristus yang dapat dipercaya hanya perlu mengucapkan ya jika memang ya, dan tidak jika memang adalah tidak. Seorang warga kerajaan surga cukup berkata ya terhadap kebenaran dan tidak terhadap kejahatan. Hanya sesederhana itu. Tidak perlu menambahkan embel-embel di belakang kata ya dan tidak tersebut. Tidak perlu bersilat lidah untuk memutarbalikkan kebenaran agar orang meyakini perkataan kita. Tidak perlu juga untuk menambahi dan mengurangi kebenaran sama sekali. Poin utama yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah soal kejujuran yang terpancar dari hati mereka. Jika seorang murid Yesus menunjukkan karakter kehidupan yang jujur, hidup yang tidak bercacat celah, sudah dapat dipastikan bahwa orang yang melihat diri murid tersebut tidak akan timbul rasa kecurigaan sama sekali. Sehingga sang murid tidak perlu sama sekali untuk bersumpah demi apapun dan atas siapapun untuk mengokohkan perkataannya. Namun dunia ini bisa saja membenci realita kebenaran yang diungkapkan oleh para murid Yesus. Karena dunia yang gelap tidak menyukai kebenaran yang terang. Tetapi hal ini bukan menjadi alasan bagi murid-murid untuk takut berkata ya untuk hal yang benar dan tidak untuk hal yang salah. Keberanian untuk dengan tulus berkata jujur inilah yang menunjukkan identitas seorang warga kerajaan sorga. Akhiri saja dengan tanda titik. Jangan berikan kesempatan untuk tanda koma sama sekali. Kata-kata yang muncul di belakang tanda koma setelah kata ya ataupun tidak adalah dari si jahat. Si jahat itu adalah iblis, bapa segala dusta. Kemenangan Yesus terhadap iblis melalui kebangkitannya dari kematian juga adalah warisan yang diterima oleh setiap anak-anak Allah. Dengan kekuatan daripada Yesus, kita dapat melawan iblis yang berusaha menambahkan tanda koma di balik pembicaraan kita. Jangan biarkan dan berikan kesempatan kepada iblis untuk melanjutkan kata ya dan tidak yang kita ucapkan. Jika kita memperhatikan pelayanan Rasul Paulus, setidaknya dalam 2 suratnya dia mengucapkan kalimat yang bernada sumpah. Untuk memberikan penegasan terhadap kebenaran dari surat rasulinya, dia bersumpah demi Allah. Di 2 Korintus pasal 1 ayat 18 dan Galatia pasal 1 ayat 20. Kita perlu mengetahui latar belakang dari orang-orang yang dia surati. Mereka belum mengenalnya secara pribadi dengan baik. Sebagai seorang rasul, Paulus memiliki karakter kejujuran dalam dirinya yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Penegasan ini hanya diperuntukkan untuk kasus ini saja, untuk menunjukkan bahwa dia berkata ya kepada hal yang benar dan tidak kepada hal yang salah. Oleh karena itu, Paulus tidak bertentangan dengan pengajaran Yesus sama sekali. Bagaimana dengan kita? Bolehkah kita bersumpah di ruang pengadilan? Saya mengutip R. Ken Hughes, seorang sarjana Alkitab yang mengatakan bahwa pengucapan sumpah di ruang sidang diperbolehkan, dan orang yang bersumpah tersebut tidak berdosa karena telah mengucapkan sumpah. Yang penting yang perlu kita ingat adalah ketika kita berjanji di hadapan umum untuk memberikan keterangan, kesaksian maupun pendapat, maka kita harus berkata dengan benar sesuai dengan pengetahuan diri kita. Itu adalah tanggung jawab kita yang telah mengucapkan kalimat sumpah tersebut. Kita perlu terus mengingat bahwa panggilan sebagai seorang murid Kristus adalah hidup dalam kebenaran ilahi. Di era ini kita diperhadapkan bahwa hoax beredar di mana-mana. Kebenaran terkadang berwarna abu-abu, kebohongan pun bisa terlihat putih dengan kelihayan dari orang untuk membalikkan fakta di media. Menipu kecil-kecilan tampaknya dibenarkan, hingga terkadang sebagai anak-anak Tuhan kita juga terjerumus ke dalamnya dan kita tidak menyadari bahwa kita turut ambil andil dan menciptakan kebohongan tersebut. Bahkan bohong putih, bohong demi kebaikan sepertinya hal yang baik untuk moral, diizinkan oleh masyarakat. Kita berjanji dan kemudian mencari-cari alasan untuk membatalkan janji tersebut. Secara tidak sengaja, orang tua juga mengajarkan anak-anaknya untuk berbohong. Memang semua ini adalah efek dari dosa. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29 mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Yang sangat disayangkan, memang hikmat manusia dipakai untuk berdalih dengan alasan untuk bertahan hidup dan sejuta alasan lainnya. Jika sebagai murid-murid Yesus kita juga membiarkan diri kita diperdaya oleh si jahat dengan mengizinkan tanda koma setelah ya dan tidak, masih mungkinkah kita mencari kebenaran di muka bumi ini? Jika perkataan anak-anak Tuhan pun sudah tidak dapat dipegang, maka masih mungkinkah kita menemukan kebenaran di luar sana? Atau jangan-jangan mirisnya mereka yang tidak mengenal Tuhan lebih jujur daripada anak-anak Tuhan? Semoga tidak seperti itu ya. Seorang murid Kristus harus terus menggantungkan hidupnya pada sang kebenaran, agar dari hidup kita juga hanya memancarkan kebenaran. Tidak perlu kata-kata sumpah untuk menguatkan pernyataan kita jika kita benar-benar hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah.
Saya sadar bahwa hal ini tidak mudah di tengah-tengah dunia yang korup. Oleh karena itu, Yesus menganugerahkan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun dan mengarahkan para murid Yesus kepada kebenaran, karena sumber kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Saya percaya kita sering diperhadapkan pada persimpangan jalan untuk berkata ya ataupun tidak, di mana kejujuran kita diuji. Saya pernah mendapatkan tugas dari salah satu dosen, yang itu tugas untuk membaca satu buku. Tugas ini hanya menuntut saya untuk membaca suatu buku sampai dengan selesai. Dan setelah itu saya tinggal menandatangani surat pernyataan bahwa saya telah selesai membaca buku tersebut. Beberapa hari menjelang deadline, memang banyak tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Saya bisa saja mengakali dosen dengan mengatakan bahwa saya sudah menyelesaikannya. Siapa yang tahu juga kalau saya benar-benar ada membaca buku tersebut atau tidak? Kejujuran saya diuji dalam tugas ini. Namun di tengah kesibukan, saya terus berjuang walaupun saya harus lembur. Saya berusaha menyelesaikannya dengan susah payah. Walaupun waktu tidur saya berkurang, saya rela mengorbankan hal itu daripada saya harus berbuat curang dengan menyatakan bahwa saya telah selesai membaca padahal tidak sama sekali. Mungkin hal ini tampak sepele. Bukankah kita sering juga berbohong untuk hal yang sepele? Kita mencari segala macam cara untuk meyakinkan orang lain agar kebohongan atau hoax yang kita ciptakan itu terlihat benar. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepalsuan dan kebohongan sama sekali. Jika kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, maka katakanlah ya jika ya dan tidak jika tidak. Kita tidak perlu mengangkat sumpah jika kita memperkatakan kebenaran. Bersumpah hanya bagi mereka yang menyebarkan kebohongan. Kerajaan surga tidak mengizinkan adanya penipuan sama sekali. Berdusta adalah karakter dari si iblis, tetapi Allah adalah suci. Murid-murid Yesus mewarisi sifat Allah yang tidak menghendaki adanya kecurangan. Oleh karena itu, katakanlah ya terhadap fakta dan tidak terhadap kejahatan.